berbahagia. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan praktikumnya di rumah udah dapat hasil percobaannya? Udah. Kemarin ada apa aja? Ada yang pakai apa aja buahnya? Nanas sama apa? Ya. Kelompok satu, silahkan presentasikan hasil pengamatannya, hasil percobaannya. Yang lain perhatikan dan jawab terakhir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membuka presentasi kelompok kimia ini, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Raditya Alfatih Wijaya dari kelompok 1. Saya Haris Rasid. Dan di sini kami mengambil tema tentang membandingkan daya pengembukan nanas dan paya terhadap daging. Jadi kami membandingkan nanas dan paya. Ya, ini nama kelompok dari kami, nama kelompoknya ada Raditya Wijaya, saya Randy Rafael Hogan, ada Haris Rashid, ada Ahmad Zaki, dan ada Ira Yusabila. Alat dan bahan. Alat yang pertama kami menggunakan pisau, talenan, wadah dengan tutupnya, blender, tempat bakarannya, saringan, kain, panggangan, dan untuk sate. Untuk bahannya kami memakai buah nanas 1 yang sudah matang, buah pepaya muda 1, daging sapi 200 gram itu bagian paha belakang ya, biar dikit lemaknya, kecap manis, bawang merah, bawang putih, dan margarin. Langkah-langkahnya adalah pertama, kita siapkan dulu nanas dan pepayanya, lalu potong hingga mudah di blender. Kedua, kemudian dicuci kedua buah tersebut lalu di blender. Ketiga, siapkan dua daging yang masing-masing ukurannya itu 100 gram. Kemudian cuci keduanya sehingga tidak ada lagi darah dan kotoran yang menempel. Keempat, kemudian marinasi kedua daging dengan pepaya dan juga nanas. Kemudian tunggu hingga 1 jam. Kelima, setelah 1 jam, kemudian daging dicuci. Setelah 1 jam, kemudian daging dicuci bersih. Terus dipotong hingga kecil seperti dadu. Lalu tusukkan 4 potong dari setiap satu sate. Keenam, lalu bumbui semua tusuk daging dengan campuran kecap dan juga margarin. 7, setelah bumbui kemudian Karena enzim yang ada di nanas yang udah di blender itu enzimnya lebih merata, jadi daging yang direndam di dalam nanas yang udah di blender itu lebih empuk ketimbangan nanas yang dipotong-potong karena enzimnya kurang meresap di enzimnya kurang meresap. Kalau kalian bayangin gula batu sama gula pasir itu, kalau kita bikin asinan lebih cepat ngeresap yang mana? Gula pasir kan, karena dia sudah bentuknya ekstrak butiran-butiran kecil, kan? Jadi luas permukaannya lebih luas, jadi semakin cepat bereaksi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil PPT dan makalah yang telah kami buat mengenai menganalisis jenis enzim untuk mempercepat pengembukan daging. Jadi sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Juanda. Nama saya Ahmad Fadio. Nama saya Niken Bella. Nama saya Rama Sukaindawan. Nama saya Zahra Yulia. Nama saya Nabila Alia Majida. Nah, latar belakang. Daging merupakan bahan makanan hewani yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat karena rasanya lezat dan mengandung nilai gizi yang tinggi. Daging merupakan sumber protein yang tinggi. Protein ini disebut sebagai asam amino esensial.
Asam amino ini sangat penting dan merupakan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, daging juga mengandung karbohidrat, lemak, mineral, fosfor, vitamin, dan kalsium. Suparno 1992 mengemukakan bahwa daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan dari bagian tubuh hewan yang dapat dikonsumsi serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Silaban 2009 mengemukakan bahwa kualitas dari daging dipengaruhi oleh cara memasaknya. Daging yang terlalu lama dalam proses pemanasan akan menyebabkan kandungan proteinnya berkurang. Pengempukan daging terkadang disertai dengan parutan sebagian dari protein daging. Dengan kata lain, pengempukan daging dapat dilihat dari dua parameter, yakni dari uji fisik dari serat daging dan dari uji biokimia, yaitu protein terlarut. Dengan demikian, proses pemasakan berpengaruh terhadap kualitas mutu daging. Daging ternak yang masih muda pada umumnya lebih mudah dicerna dibandingkan dengan daging ternak yang sudah tua. Di Jakarta banyak penjual sup gigil dan kaki sapi. Daging di sini terdiri atas kulit kaki atau dermis dan kuku sapi atau tanduk. Semakin banyak nanas yang digunakan untuk memarinasi daging, maka akan semakin empuk tekstur dagingnya. Yang kedua, saran: jangan terlalu lama memarinasi daging dengan nanas agar tidak terlalu empuk saat dibakar. Potonglah daging dengan ukuran yang tidak terlalu kecil agar tidak mudah lepas dari tusukan sate saat dibakar. Oke, udah panjang kan? Oke, sebelum kami mengakhiri presentasi kami, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya? Jadi kalian tadi pakai apa? Apa yang berbeda? Jadi siapa yang mau coba? Gimana kalian coba? Ada video itu. Boleh ditonton videonya. Baik. Jadi yang warna merah ini ingin membandingkan hasil satu. Itu boleh loh kalian upload. Halo teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin membandingkan hasil sate yang telah kami buat. Di sini kami membuat 2 buah sate yang dengan jenis yang berbeda. Jadi yang warna merah ini dia satenya telah dimarinasi oleh 200 gram nanas, sedangkan yang warna hijau ini sudah dimarinasi oleh 100 gram nanas. Kira-kira sate mana ya yang lebih empuk? Mari kita coba. Yang kanan yang 200 gram. Kalian tadi videonya seperti ini enggak? Yang 200 gram dulu ya guys ya. Yang 200 gram itu rasanya itu lebih lembut guys ya. Kita coba dulu yang gram. Ayo Randy dulu, Randy. Ini yang 1 gram. Enak. Oke baik, setelah saya coba, jadi kesimpulannya menurut kami adalah lembutan sate yang menggunakan 200 gram nanas marinasi 200 gram nanas. Oke. Jadi kesimpulannya dengan volume yang berbeda, volume yang lebih besar, Bakal lebih lembut. lebih Oke, silahkan untuk kalian bertanya ya. Bagaimana cara membedakan volume dengan nanas? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya
Mengetahui pengaruh terhadap kerja ini. Kemudian penerapan ini dilakukan di rumah pada bulan November 2022. Bahan yang digunakan adalah daging sapi, air, serta daging buah nanas. Buah nanas yang digunakan adalah dua setengah matang dengan daging sapi dan buah nanas diperoleh dari pasar kampung ini. Buah nanas dibuat dan dijual. Dibedakan untuk ekstrak, nanas, dan untuk yang digunakan. Bagian nanas tersebut masing-masing dipotong dan dihaluskan dengan cara diblender selama kurang lebih 5 menit melalui penambahan air sebanyak kurang lebih 10% air. Ditambahkan sebagai media ekstraksi dan mempermudah kerja blender dalam memperhalus bagian-bagian nanas. Di bagian-bagian nanas tanpa penyaringan tersebut kemudian ditambahkan masing-masing pada daging yang telah dipotong berukuran Oke, tadi sudah praktiknya kemarin ya. Sudah.